Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Suhaili, masih menjelaskan tafsir surat Yunus. Di pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan kisahnya Musa dan Fir'aun, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, tapi sekaligus Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun yang tujuannya untuk peringatan dan pelajaran. Di ayat 94 sampai 97 ini satu tema yang ditulis oleh mu'allif rahimahullah. Beliau menuliskan ta'kidu sidqil Quran fima qala wa wa'dika wa a'daka. Di 4 ayat ini akan menjelaskan bagaimana menguatkan kebenaran Al-Quran, tentang menguatkan kebenaran Al-Quran, baik janji-janji Allah maupun ancaman-ancamannya. Jadi di sini setelah ba'da an akhbarallahu ta'ala an qasasil anbiya as-sabiqin kan Nuh wa Musa wa Harun alaihissalam, setelah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah para nabi sebelumnya, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, dan kita menjelaskan Musa yang terakhir. Mungkin orang ada sedikit bertanya, itu kisah fiktif apa betul apa gimana ya? Itu dongeng apa itu? Nah, jadi bisa jadi ada orang yang mempertanyakan kisah-kisah itu. Jadi kalau kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Quran yang Allah memang menyebut langsung, maka kisah itu benar. Walaupun mungkin dalam kisah-kisah itu ada yang tidak ya rasional, kok bisa ya tongkat jadi ular? Ya karena memang mukjizat. Kalau mukjizat itu kan sesuatu kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh siapapun, oleh manusia siapapun kecuali dari Allah itu. Dan kemarin sudah kita jelaskan mukjizat dengan sihir itu berbeda. Nah, maka di sini ingin dipertegas setelah menutup rangkaian kisah-kisah tadi, dipertegas oleh Allah bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu benar. Lalu di sini dibuka dengan kalimat di ayat 94, fa'in kunta, maka jika kunta, engkau telah ragu. Ini susunannya fi'il madi ya, bentuk lampau. Jadi untuk laki-laki jika engkau. Kalau untuk muannasnya, untuk perempuan kunti. Nah, jadi kalau melihat kunti, nah ini perempuan. Kalau laki-laki kunta, kalau perempuan kunti. Kalau semuanya kuntum. Jadi, mana yang kunti? Ya yang kunti yang sana. Mana yang kunta? Kunta yang sini. Rumahnya gitu nih. Nah, itu bahasa Arabnya kunta, kunti, kuntuma, kuntum. Nah, sini kunta. Jadi jika engkau berada dalam keraguan. Nah, ini sedang mempersoalkan masih ada orang yang meragukan kisah ini. Masih ada orang yang meragukan kebenaran Quran ini. Sehingga di sini disebutkan fa in kunta fi sakin. Sak itu ragu-ragu. Jadi jika engkau dalam keadaan ragu, ya, nah, jadi istilah ada itu wasangka, ragu-ragu, bersangka-sangka, menduga-duga, benar enggak ya kisah itu, benar enggak yang ceritakan Quran itu. Jika ada di antara kalian, jika engkau ragu, fisakin, dalam keraguan, mimma anzalna, terhadap apa yang telah kami turunkan. Jadi yang Allah telah turunkan, maksudnya Al-Quran ini. Kalau orang kafir pada masa jahiliyah kan bukan ragu, tapi betul-betul menolak gitu. Resisten, dia menolak, tidak mau.
Jadi biasanya ya, mohon maaf, orang kalau sudah tertanam kebencian atau ketidaksukaan dengan seseorang, itu sudah langsung resisten, menolak. Karena orang-orang kafir waktu itu dengan Nabi Muhammad sudah mendengar namanya saya sudah tidak suka. Karena mereka berharap berlebihan ya waktu itu. Berharapnya muncul Nabi itu berasal dari kalangan mereka. Dari kalangan ya Bani Israel yang umumnya para nabi dari Bani Israel, ternyata bukan, malah dari Bani Quraisy. Memang sudah betul diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat sudah diceritakan akan ada nabi baru, mereka senang, mereka membangga-banggakan, mereka menunggu-nunggu kehadiran nabi baru itu. Tapi ternyata yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad SAW yang bukan dari keinginan mereka, dikiranya dari kaumnya sendiri, mereka kecewa, lalu mereka benci. Karena benci, apapun yang diucapkannya, ditolak. Entah itu benar, entah itu salah. Padahal dalam teorinya ilmu itu nggak boleh ditolak. Tapi kita terima dulu saja. Nanti kan kita bisa memilah-milah, bisa memilih-milih. Ya. Orang yang bisa memilah dan memilih tentu kalau orang sudah punya perbandingan ilmu. Tapi kalau orang itu belum punya perbandingan, misalkan mohon maaf seorang ngaji dari guru A, lalu ini sudah saya pilih kok, ini benar itu. Padahal belum dengar ada guru B, ada guru C. Tapi kalau kita pernah dengar guru A, B, C, D, dan seterusnya, satu persoalan yang sama, lalu kan kita tampung saja semua informasi itu atau ilmu itu, lalu barulah kita bisa memilah. Sepertinya logikanya, argumentasinya, dalilnya, kayaknya saya lebih mantap pendapat yang A umpamanya. Nah, jadi orang itu tadi kalau dalam keadaan ragu, ya, ada masih kemungkinan 50-50 menerima atau menolak. Tapi kalau orang sudah memang tidak suka, walaupun benar, itu langsung ditolaknya. Kan ada istilah pepatah itu, jangan melihat dari apanya keluar, dari siapanya itu keluar, tapi lihat isinya gitu. Kalau kalimat seseorang itu mungkin berasal dari seorang budak, tapi isinya benar, dan memang benar. Benar itu ya teruji, bisa dibuktikan, bisa divalidasi, tanya lagi, oh benar juga kata beliau. Jadi walaupun keluar dari seorang budak, ya jika benar harus kita terima. Atau sebaliknya, walaupun mungkin itu keluarnya dari seorang bangsawan, begawan, tapi ternyata kalimatnya keliru, salah, ya jangan diikuti. Ya, jadi dilihat itu hasilnya. Bapak Ibu, kalau melihat telur ayam itu keluarnya dari mana itu? Ya, kan telur ayam itu kan keluarnya dari, mohon maaf, dubur ayamnya. Walaupun keluarnya dari dubur, tapi yang keluarnya kan telur. Ya kita terima, kita ambil, kita makan. Tapi kalau keluarnya dari telurnya Pak Ustadz, diambil enggak? Walaupun telurnya Pak Ustadz, telurnya doktor, profesor, ya kalau keluarnya sesuatu yang tak bermanfaat, walaupun orangnya mungkin, tapi kan lihat apa yang keluarnya gitu. Yang diucapkan seseorang itu benar enggak? Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau syakin ragu-ragu, mimma anzalna, terhadap apa yang telah kami turunkan, maksudnya kata Allah, terhadap apa yang telah kami turunkan ilaika kepadamu. Ya. Maka ini anjurannya kita diarahkan oleh Allah, Bapak Ibu, begini. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah diturunkan, maka fas'alil ladina. Fas'al, bertanyalah. Jadi kalau ada ragu-ragu, bertanya. Kalau kita tidak bisa, tanya. Bertanya itu bukan merupakan kebodohan kita jadi malu. Wah, kalau saya tanya nanti dikira masih tanya, masih bodoh, ya enggak. Orang pintar pun bertanya. Bertanya itu kan untuk memastikan kembali.
ya, untuk memastikan kembali, meyakinkan kembali, ya. Memang ada mungkin pertanyaan itu bisa jadi 3 model ya. Pertama ada orang yang betul-betul belum tahu, ya bertanya itu karena ingin tahu, itu betul dan itu harus. Jadi memang harus bertanya, kalau kita nggak tahu kan dalam Al-Quran juga banyak tuh. Fas'ali ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahla dzikri. Ahla dzikri itu pada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak tahu siapapun, masa kita ini makhluk yang sempurna kan tidak. Bahkan mohon maaf, sudah tingkatnya doktor, profesor pun tetap belum sempurna. Doktor, profesor itu kan hanya membidangi satu bidang keilmuan tertentu saja. Mungkin dia bisa dalam bidang ilmu A atau menguasai ilmu A, B, C, tapi kan belum tentu tahu yang D, tahu yang E. Profesor umpamanya tafsir ketika ditanya tentang itu bagaimana cara dandani genteng mungkin tidak tahu. Maka harus tanyanya ke Pak Tukang. Jangan izin. Wah, saya kalau tanya Pak Tukang disebut bodoh, lalu saya sudah profesor. Hanya rumahnya bocor terus, nggak mau bertanya. Tanyalah Pak Tukang, walaupun mungkin Pak Tukangnya tidak profesor. Nah itu, jadi fas'al ini, instruksinya dari Allah. Kalau seseorang ragu, kalau di yang lain kan jika orang tidak tahu, ya. Jadi kalau tidak tahu, maka bertanyalah. Nah di sini ketika meragukan apa yang diceritakan Al-Quran atau yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini, tanya. Itu rumusnya, tanya. Kan dalam bahasa Indonesia ada pepatah, yaitu malu bertanya, sesat di jalan. Lah, nggak tahu rumahnya Pak Fulan kok, nggak tanya. Ah, malu ya saya. Lah ya muter-muter terus nggak ketemu-temu. Ya. Kalau dulu kan belum ada HP tuh, kalau sekarang kan sudah ada HP, bisa langsung telepon, mau ke bule langsung telepon, bule di mana rumahnya nih. Kalau dulu orang cuman modal tanya saja. Sekarang ada map, Google. Jadi kalau nggak bertanya ya sesat di jalan, ya betul. Dalam beragama pun begitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat di jalan dalam memahami agama tanpa ditanyakan kepada ahlinya. Lah ingin nanya hadis, lah kok nanyanya kepada yang bukan ahli hadis umpamanya, mohon maaf ya. Ya nanti pemahamannya ya, kalaupun bisa memahami ya berbeda dengan bertanya kepada yang ahli hadis. Jadi begitu. Bukan tidak boleh bertanya, bertanya pada siapa, tapi kebutuhan kita, kalau bertanya agama, tanyalah kepada ahli agama. Kalau kita butuh konstruksi bangunan, ya bertanyalah kepada insinyur, kepada ahlinya gitu. Nah, kalau bertanya juga harus pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih itu sesuai dengan kompetensinya. Karena di sini Al-Quran menyebut, fas'al, bertanyalah. Bertanyanya kepada siapa? Kepada alladzina yaqra'unal kitab. Jadi bertanya itu kepada orang yang yaqra'unal kitab. Yaqra'unal kitab itu yang memang harfiahnya membaca kitab, orang yang membaca kitab. Tapi makna yaqra'un, nah disinilah bedanya qira'a ya. Membaca itu begini. Sehingga kenapa di dalam Al-Quran ayat yang pertama kali kan dengan kata qira'a itu membaca, ikra, bacalah. Karena membaca itu bukan hanya yang tertulis. Bacalah kehidupanmu. Coba baca kondisi situasi politik hari ini. Itu membaca. Jadi membaca itu bukan berarti membaca teks-teks yang tertulis. Membaca teks yang tertulis, ya, itu juga kategori membaca. Tapi maksudnya juga memahami. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan fas'alnya itu kepada siapa? Kepada alladzina yaqra'unal kitab. Orang-orang yang memahami Alkitab. Ya tanya kepada ahlinya. Kepada ahli kitab. Min qablika, dari sebelummu. Ya, sebelummu itu maknanya ya orang yang sudah tahu ilmunya. Yang kita kan belum tahu, kita tertinggal tuh, ada orang yang sudah tahu ilmunya. Ya sebelummu yang sudah tahu tentang persoalan ini kira-kira siapa? Ya tanya ya ke situ, kepada sebelumnya. Atau dalam secara umum,
yang orang yang sudah punya pengalaman. Bapak itu biasa bikin bangunan, ya, itu strukturnya yang bagus. Ya, tanya kepada orang yang sebelummu yang dulu pernah punya pengalaman itu. Jadi maknanya luas. Ya, agama juga sama. Pada orang-orang yang memahami Alkitab, ya, ya paham maknanya, gitu, kandungannya. Nah, di sini di dalam tafsir sebutkan ada dua, ya, ada dua hal. Bacakan, aradallahu ta'ala ayu yu'akkida sihhatal Qur'an wa sidqin nubuwah al sabil iftirad wal mubalaghah. Jadi sengaja Allah ingin menutup dari rangkaian kisah-kisah yang sebelumnya, kisah Nabi Musa yang terakhir, bahwa Allah itu ingin ayu yu'akkida, menguatkan sihhatal Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, wa sidqin nubuwah, dan kebenaran kenabian. Jadi bahwa Al-Quran itu benar, bahwa kenabian itu benar, kisah-kisah yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu benar. Fa'in waqa'a minka syakkun, jika terjadi keraguan, benar enggak ya kisah Musa itu? Ada keraguan fi sihhati ma anzalna ilaika minal Qur'an al-mutadamminu qisasul anbiya'i al-mutaqaddimin, tentang kisah-kisah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu kisahnya mencakup kisah para nabi al-mutaqaddimin, nabi-nabi terdahulu. Nah, maka Bapak Ibu juga perlu mengingatkan struktur yang saya jelaskan di sini adalah saya berangkat dari kisah-kisah. Kisah-kisahnya awali dari mulai Al-Qasas, ya. Jadi kisah-kisah dulu. Nanti di Al-Quran ada kisah para nabi, maka kita masuk surat Yunus, nanti ada surat Yusuf, ada surat Ibrahim. Beberapa surat itu nanti kita kaji. Di situ ada makna-makna dari para nabi. Nanti melebar kepada tokoh-tokoh, ya. Ada Imran, Maryam yang secara tersendiri namanya, surat Al-Imran, surat Maryam, surat Luqman. Nah, itu Yaman, ya, ada surat tersendiri itu namanya, ya. Nanti besok kita ngaji tentang surat Luqman. Nah, itu semuanya kisah-kisah yang terdahulu. Maka dalam tafsir bukan fas'al di situ, kalau di Qur'annya fas'alil ladina yaqra'unal kitab, di sini dipertegas fas'al ulama'i ahlil kitab. Tanyalah kepada ulama ahlul kitab. Karena kalau yang min qablu sebelumnya, yang sebelumnya kan disebut ahlul kitab. Karena Al-Quran ini kan datang kepada Nabi. Lah Nabi mau memverifikasi kepada siapa? Oh, tanya kepada ulama sebelumnya. Tanyakan saja Muhammad. Pada ulama sebelumnya. Tapi ulamanya tentu yang alladzina yaqra'unal kitab. Ai at-Taurat min qablika. Jadi ulama ahli, ya, kitab Taurat. Ya, paham, jadi ulama yang benar. Siapa itu? Pamannya Khadijah ketika Nabi dapat wahyu kan suruh bertanya kepada siapa? Warokoh bin Naufal itu kan seorang ulama pada masanya yang memahami kitab sebelumnya. Ya, tanya kepada Warokoh. Warokoh, ya, ulama yang benar, lurus, maka itu dijelaskan beberapa persoalan Nabi. Kasusnya kok begini-begini, oh itu tandanya wahyu. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, la wallahi masyaqqa tarfuhul ain wala sa'ala ahadun minhum wa qala la asaqu wala as'alu bal ashhadu annahul haq. Kama dzakara Qatadah wa Sa'id bin Jubair wa Hasan al-Basri. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, yang perkataan Ibnu Abbas ini sama seperti yang disampaikan oleh Imam Qatadah, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri. Jadi begini maknanya. Kenapa Imam Ibnu Abbas mentafsirkan bahwa alladzina yaqra'unal kitab min qablik, jadi orang yang membaca kitab sebelumnya itu adalah para ulama dari karangan ahlul kitab, yang sesungguhnya itu juga benar. Mereka itu, jadi penjelasannya,
Mereka itu sungguhnya la syakka, tidak memiliki keraguan. Sebenarnya ulama-ulamanya itu, ya, ulama-ulama kita itu tidak ada keraguan terhadap kebenaran Nabi Muhammad, itu tidak ada. Jadi sesungguhnya mereka itu yakin. Tapi masalahnya wala as'al. Mungkin tidak menampakkan ya pada yang lainnya. Tapi bal asyhadu annahul haq, tapi mereka meyakini bahwa ya itu benar. Jadi Nabi Muhammad itu benar. Ketika Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu benar. Dibenarkan dalam keyakinannya, tapi ya tidak dinampakkan, tidak diucapkan. Jadi seolah-olah ya mereka semuanya digeneralisir menolak kenabian. Padahal tidak juga di antara sekian ulama-ulama Ahlul Kitab itu ada yang meyakini kebenaran itu. Nah, kenapa di sini Nabi diperintahkan untuk bertanya? Bukankah Nabi sudah pintar ya? Tapi kata Allah, fas'al, tanya saja Muhammad. Coba kamu tanya, jika memang ada keraguan, tanyakan lagi. Nah, maka kalimat di sini ada dua khitab tadi yang ingin saya katakan. Khitab yang pertama adalah lisami' kepada orang yang mendengar ayat ini. Ya. Jadi ayyuhas sami', kalau disampaikan begini, fa in kunta fi syakkin, maksudnya ayyuhas sami' fi syakkin mimma anzalna ilaika. Jadi wahai para pendengar, siapapun yang sedang mendengar kisah ini, yang sedang mendengar Al-Qur'an, jika kalian yang mendengar ini asami mendapatkan keraguan, maka bertanyalah. Jadi maksudnya khitabnya di situ adalah lisami, tetapi melalui lisannya Nabi. Yang kedua, di sini juga dimaknai maksud fa in kunta, kamunya itu siapa? Jika kamu dalam keraguan. Jadi kamunya di situ pertama asami, orang yang mendengar, lalu yang kedua kunta di situ maknanya adalah untuk Nabi. Annal khitab, sesungguhnya khitabnya ini, perintah ini adalah untuk li Rasulillah sallallahu. Diperintahkan untuk Rasulullah SAW, wal muradu bihi qaumahu, dan tentu yang dimaksud di sini pula adalah untuk kaumnya juga. Ya. Jadi yang dimaksud kunta, jika kamu ragu, siapa yang dimaksud kamu? Kunta di situ, ya, khitab yang kedua itu maksudnya Nabi. Memang Nabi pun ya mungkin saja ada keraguan, ya maka kamu tanyakan lagi Muhammad kepada ulama-ulama yang ada sebelummu dari kalangan Ahlul Kitab. Di sini juga saya ingin memberikan pemaknaan bahwa tadi orang bertanya itu tidak harus orang yang tanda kutip mohon maaf bodoh, tidak tahu. Tadi saya lanjutkan biar agak lupa ya. Pertanyaan itu kan ada 3 macam tuh. Pertama, ada pertanyaan yang betul-betul orang itu nggak tahu, jadi ingin tahu sehingga tanya. Itu harus dilakukan. Kalau nggak tahu ya tanya, jangan malu. Lalu yang kedua, ada pertanyaan itu sungguhnya dia sudah pernah tahu tapi belum yakin. Sehingga dengan belum yakin itu nih ragu nih, dia ingin meyakinkan dengan cara bertanya. Ustaz, mohon maaf saya mau bertanya tentang ini. Tapi sebenarnya pernah tahu nih. Maka bertanya itu untuk meyakinkan, itu juga harus. Ya, kalau enggak tahu, tanya ingin tahu, atau dia sudah pernah tahu tapi ingin lebih yakin lagi, tanya. Itu yang kedua model pertanyaan. Nah, model pertanyaan ketiga berarti ini yang salah. Jadi pertanyaan yang ketiga ini, ya, pertanyaan yang sungguhnya cuman sekedar bertanya saja. Ya. Tetapi bukan untuk ya diamalkan atau apalagi hanya cuman sekedar muji saja. Pengen ngetes nih ustaznya bisa enggak ya. Ternyata setelah dijawab dibantah. Jadi Bapak Ibu etikanya tanya kepada siapapun ketika orang bertanya itu kan asumsinya ingin dapat penjelasan. Ya udah dengarkan saja penjelasannya, kita hargai penjelasannya walaupun mungkin loh kok berbeda ya dengan keyakinan saya umpamanya. Ya di situ ya jangan istilahnya langsung dibantah. Kalau dibantah nanti ya yang ditanya juga, nah kalau sudah ngerti kenapa tanya saya? Kalau sudah yakin kok malah bantah lagi. Nah, jadi tidak begitu. Ya. Nah itu cuman
bertanya yang disebut itu kan pertanyaan apa Bani Israel itu kan hanya tanya tok. Tapi tanyanya untuk ngeyel, tidak untuk diamalkan. Orang bertanya kan ingin tahu, tentu ingin diamalkan, ragu, ingin lebih yakin untuk diamalkan. Nah, ada lagi satu contoh kalimat kisahnya perkataan Nabi Isa. Ya. In kunta qultuhu faqad alimtahu. Surat Al-Maidah ayat 116. Kalau mau dicatat Al-Maidah 116. Itu untuk menunjukkan kalimat yang hampir sama. Jadi Allah ini kan tanya kepada Nabi Isa. Ya. Wa id qala Allahu ya Isa ibni Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Jadi Allah tanya kepada Nabi Isa. Begini kira-kira. Wahai Isa, Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, apa kamu yang mengatakan pada orang-orang bahwa ittakhiduni wa ummi, jadikanlah aku dan jadikanlah ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Kan ada orang yang mengklaim Nabi Isa Tuhan toh. Tuhan anak, lalu ibunya Tuhan ibu. Itu yang bilang itu siapa? Itu sudah diceritakan dalam Al-Maidah. Jadi kata Allah, Isa kamu ya yang bilang begitu ya? Kalau kamu ini Tuhan, ibumu Tuhan. Kamu kan yang bilang gitu? Lah, pertanyaan, lah kok Allah tanya? Apa Allah nggak tahu? Allah tahu nggak kira-kira? Tahu. Tapi kenapa malah Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa, apa kamu yang begini begitu? Lalu jawabannya, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Kira-kira ya Allah, ya tidak mungkin saya mengatakan sesuatu itu yang keliru. Lalu pada kalimat berikutnya, in kuntu qultuhum. Ini kuntu itu kan aku. Kalau kunta kamu laki-laki, kuntu, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. In kuntu, nah ini kalimatnya hampir sama tadi, kunta, kuntu. In kuntu, jika aku maksudnya Isa, qultuhu, ya mengatakannya sesuai dengan yang aku katakan, faqad alimtahu, sesungguhnya engkau sudah tahu kok ya Allah gitu. Ya. Jadi Allah bertanya bukan berarti Allah nggak tahu. Ya. Jadi sesungguhnya ya Allah sudah tahu. Tapi tadi karena pertanyaan itu kan untuk tadi menguatkan kembali, ya, menguatkan kembali. Bahwa ya'lamu, sesungguhnya Allah itu tahu. Tapi kemudian ditanyakan lagi. Yang kata Imam Al-Baidawi, wa fil ayati at-tanbih ala anna qula walijata subhati fidin yan bagi ayusari ila halliha biruju' ila ahlil ilmi. Kata Imam Al-Baghawi, makna ini mengandung pelajaran bahwa siapapun ya yang mendapati satu keraguan fiddin dalam persoalan agama, yang bagi seyogyanya ayusari'a, segera Yusari, segera tanyakan, rujuk, datang ila ahlil ilmi, kepada ahlil ilmi. Nah, jadi kalau kita ragu, segera tanyakan kepada ahlinya. Jangan dibiarkan kita melakukan satu amalan ibadah ragu sudah bertahun-tahun karena malu bertanya. Jadi kalau agama segera ditanyakan, tidak jadi nanti amalan yang keliru. Kemudian laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh kebenaran itu telah datang kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Karena kebenaran itu ayat tallahi laqad ja'akal haqqu wadihan. Demi Allah benar-benar al-haq, benar itu sudah datang kepadamu wadih, dengan sangat jelas. La raiba, tidak ada keraguan.
bima akhbaranaka fil Quran, terhadap apa yang telah disampaikan oleh engkau, ya maksudnya Allah dalam Al-Quran, dan wa bi annaka Rasulullah, meyakini engkau adalah Rasulullah. Fa innal yahuda wan nasara ya'lamuna sihhata dalika. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga mengetahui kebenaran itu, ya. Apalagi ulama-ulamanya. Jadi ulama Alkitab Yahudi, Nasrani tahu tentang kebenaran itu, apa yang dibawa oleh Nabi itu. Ya. Yang lema yajiduna fi kutubihim, yang itu sesungguhnya sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Oleh karenanya, karena itu sudah ada di dalam kitabnya mereka, kemudian ada ulama-ulamanya mereka, segera tanya supaya fala takunanna minasyakin fi sidqi manaqul. Syakin itu mumtarin. Jangan sampai kalian menjadi kelompok orang-orang yang ragu. Ayat 95. Wala takunanna minal ladina kaddabu bi ayatillah. Diingatkan pula, jadi yang pertama tadi, jangan menjadi orang yang peragu. Jadi jangan suka ragu-ragu. Ragu-ragu tanya. Dan yang kedua, wala takunanna minal ladina kaddabu bi ayatillah. Jangan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau menolak tadi, wah ini lebih jangan. Ragu pun jangan. Ragu saja supaya yakin, segera tanya, apalagi ini menolak. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Karena kalau orang itu mendustakan ayat-ayat Allah, fattakuna minal khosirin. Nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Jangan lupa, rugi itu baru dipahaminya kalau sudah terjadi. Kalau sedang menjalankan itu ya sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah terjadi, nah barulah kita terasa, oh ternyata ini akibatnya. Barulah kita tahu namanya rugi. Ayat berikutnya 96, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang haqqat itu mendapatkan alaihim atas mereka kalimatu rabbika, kalimat Rabbmu, ketetapan Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi maksudnya ini sifat untuk orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu, ya, innal ladina sabata alim kalimatullah ay qada'uhu bil adabi la yu'minuna abadan li faqdihim al istidad lil iman wa tasmimihimul alal kufri wa laysal ma'na anna allaha yamna'uhumul iman wa innama humul ladina ikhtarul kufra wa kasabuhu. Jadi gini, orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu termasuk orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu pasti la yu'minun, tidak mau percaya. Walaupun sudah dijelaskan, ya. Mereka itu tetap tidak akan percaya. Dan la yu'minuna abadan, yang tidak percaya selamanya. Tadi, karena memang sudah menolak. Walaupun ayat itu benar, perkataan itu benar. Lifaqdihim al-istidadi lil iman, karena mereka tidak mau mempersiapkan iman. Beda lain halnya orang itu ya karena memang apa namanya ya belum tahu saja, setelah tahu ternyata dia berubah gitu. Tapi orang yang kafir itu memang sudah menolak, karena menolak ya abadan selamanya. Dia tidak ada keinginan untuk mempersiapkan iman. Ya. Tapi jangan sampai salah paham. Salah paham. Laisal ma'na anallaha yamna'umul iman, bukan berarti maknanya Allah itu mencegah iman supaya tidak masuk kepada seseorang. Bukan Allah yang menghalangi iman masuk kepada hati seseorang. Bukan itu maknanya. Yang disebut kafir itu bukan karena dikafirkan langsung oleh Allah. Apalagi ditakdirkan, kamu jadi orang kafir ya, kamu orang iman. Enggak. Bukan begitu. Tapi wa innama hum
Alladzina ikhtarul kufra wa kasabu, karena iman dan kafir itu adalah pilihan. Yaitu pilihan dia saja. Kebenaran sudah datang tapi tetap menolaknya, tetap tidak mau, itu jadi orang kafir, itu adalah pilihan dia. Ya. Fa innamahum alladzina ikhtarul kufra, dia memilih kafir. Sehingga kalau dalam ayat lain itu kan begini kalimatnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mukmin ya silakan mukmin, siapa yang mau kafir silakan kafir. Jadi orang itu mau baik mau buruk sudah pilihan dia. Jangan nyalah-nyalahkan Allah. Kalau umpamanya di akhirat orang kafir masuk neraka, kenapa kok saya dimasukkan ke neraka? Kan saya dulu ditakdirkan olehmu jadi orang kafir. Ya enggak, bukan begitu. Ya, nggak sholat, nggak ngaji, umpamanya masuk neraka lalu nyalah-nyalahkan Allah. Karena saya ditakdirkan di dunianya menjadi orang yang keset sholat. Saya ditakdirkan olehmu menjadi orang yang nggak mau ngaji. Ya bukan itu. Itu pilihan. Ngaji tidak pilihan. Risiko dan keuntungannya sudah tahu. Sehingga pilihan-pilihan saja. Ya. Ayat yang terakhir, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adabal alim. Meskipun telah datang kepada mereka kullu ayatin, semua ayat, tetap saja la yu'minun, orang kafir itu tidak mau beriman. Kisah Nabi Musa tetap saja dianggap itu cerita yang bohong, orang kafir itu enggak percaya. Sehingga masih ada Fir'aun baru, karena kisah Fir'aun itu dianggap bohong, enggak ada pelajarannya. Kayak kisah Isra Mi'raj itu ya, dianggap bohong. Sampai baru mereka akan yakinnya hatta yarawul adabal alim. Kalau benar-benar sudah melihat siksa di depan matanya, barulah dia mau percaya. Seperti kemarin, ketika Musa sudah ditenggelamkan, dia sudah tahu mau mati, barulah dia beriman. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu birabbi Harun wa Musa, aku pun beriman, meyakini dengan apa yang diyakini oleh Nabi Harun dan Nabi Musa. Baru dia bilang gitu. Jadi selama adab atau siksa itu belum nampak kepada dirinya, ya dia tetap saja tidak mau beriman. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi ini menyelesaikan ayat 94 sampai 97. Ini menutup rangkaian kisah Nabi Musa untuk mempertegas keyakinan bahwa apa yang disampaikan Quran itu adalah benar. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk ayat 98, kita akan menjelaskan kisah Nabi Yunus. Itu nanti dia itu kisah Yunus pas sesuai dengan nama suratnya, surat Yunus. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali kajian ini dalam keadaan sehat, dan apa yang disampaikan pagi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.